Baik, berikutnya setelah kita membahas tentang address bar, kemudian ada search bar, persis di bawahnya dua komponen ini ada jendela ya, ada jendela. Kalau kita perhatikan, yang muncul di sini itu ada dua bagian dalam satu jendela. Ada bagian sebelah kiri ya, ini, dan ada bagian sebelah kanan. Ya, ini yang langsung diperlihatkan ke kita itu ada dua. Jendela yang sebelah kiri itu disebut dengan folder pane, ya, folder pane, ya. Atau kalau misalkan kita lihat dari tab view di sini, itu mereka menyebutnya adalah navigation pane. Buktinya apa? Buktinya kalau ini saya buang centangnya, maka bagian yang sebelah kiri itu hilang. Ya, jadi settingan muncul atau tidaknya bagian sebelah kiri itu berada di sini, di tab view, kemudian ada navigation pane, maka ini bisa kita aktifkan atau kita pasifkan seperti itu. Jadi lokasi yang sebelah kiri ini bisa kita sebut sebagai navigation pane. Navigasi berarti sesuatu yang bisa kita gunakan untuk berpindah-pindah, ya, navigasi arah, ya, untuk menentukan arah. Maksudnya berpindah-pindah apa? Berpindah-pindah antar ruangan. Karena yang dimunculkan di sini adalah informasi tentang ruangan-ruangan. Mulai dari ruangan yang paling besar-besar seperti C, D, E, ini kita sebut dengan drive, ya. Ada drive C, ada drive D, ada drive E. Mungkin di komputer kalian bisa lebih banyak drive-nya. Drive ini adalah ruangan-ruangan besar hasil dari proses namanya partisi. Partisi yang diberlakukan pada hard disk kalian. Ya, drive ini juga bisa memberikan informasi tentang ruangan dari media penyimpan eksternal. Contohnya misalkan di sini ada drive D. Ini kalau saya klik ada nama Pak Ariswan di sini. Ini sebenarnya berasal dari apa? Berasal dari flash disk saya, ruangan yang ada di flash disk. Kemudian kita juga bisa melihat ruangan yang berasal dari komputer lain. Ya, ruangan yang berasal dari komputer lain. Maksudnya gimana, Pak? Komputer saya saat ini itu berada dalam sebuah jaringan lokal ya atau intranet. Ya, ada komputer-komputer lain yang terkoneksi dengan komputer saya. Maka ruangan-ruangan yang di-sharing oleh komputer-komputer tersebut dan boleh saya lihat, ya, itu bisa kita temukan menunya juga di daerah ini. Yaitu di mana, Pak? Di network. Ya, jadi pada saat saya klik tombol network atau menu network, maka di bagian kanan sini, area bagian kanan, itu akan dimunculkan sekian banyak komputer atau alat-alat yang posisinya sekarang sedang menyala dan posisinya berada dalam satu jaringan yang sama atau network yang sama. Nah, ini adalah informasi tentang ruangan-ruangan. Ya, ruangan tadi di materi sebelumnya itu bisa disebut dengan directory, juga bisa disebut dengan folder. Maka area ini dinamakan juga dengan folder pane. Seperti itu. Sedangkan yang berada di samping kanannya ada ruangan yang lebih luas. Ini adalah ruangan yang nantinya memunculkan informasi tentang isi dari ruangan yang saya tunjuk di folder pane. Contohnya misalkan saya menunjuk ke drive C. Maka di sebelah sini itu akan dimunculkan isinya dari drive C tadi. Isinya berupa apa, Pak? Isinya bisa berupa ruangan-ruangan kecil, ya, direktori-direktori kecil atau subdirektori, atau juga berkas-berkas, file-file yang berada di drive C. Kalau saya mekarkan kemudian saya tunjuk salah satu ruangan kecil, misalkan saya masuk ke Nvidia, maka di samping kanannya juga akan memunculkan informasi lagi. Apa itu? Isinya ruangan namanya Nvidia tadi. Ya, dan saya juga bisa menunjuk dari sini dengan cara double klik untuk masuk lebih dalam. Apa ini? Ya, bagiannya dari ruangan-ruangan yang berada di folder pane tadi.
Nah, bagian yang memberikan informasi tentang isi dari sebuah folder, entah itu berupa folder-folder kecil maupun berkas-berkas, file-file, ini ruangan disebut dengan file pane. Ya, jadi ada folder pane atau navigation pane, ya tempat kita untuk melihat ruangan-ruangan, ya entah ruangan lokal yang berada di komputer ini sendiri maupun ruangan-ruangan yang sebenarnya itu berada di komputer yang lain, sifatnya jaringan. Dan isi dari ruangan itu bisa kita lihat di bagian namanya file pane. Nah, dari dua bagian ini sebenarnya masih ada bagian jendela yang disembunyikan. Ya, di sini ada dua bagian jendela yang disembunyikan. Apa itu? Namanya adalah preview pane dan detail pane. Lihatnya di mana, Pak? Lihatnya Anda bisa masuk ke tab view. Kemudian di sini ada preview pane. Ya, seperti ini. Apa itu preview pane? Preview pane adalah jendela untuk melihat isi sebuah berkas. Ya, selama memang itu tersupport ya, tersupport untuk bisa dimunculkan lewat sini. Contohnya misalkan saya punya ruangan namanya Pak Ariswan ini ya, drive D, dan saya masuk ke sini. Lah, di sini ada beberapa berkas. Ada berkas PDF, ada berkas teks seperti itu. Kemudian bagian preview pane ini aktif ya. Nah, saya klik salah satu berkas, misalkan ini. Saya klik. Maka di samping kanan ini bisa diluaskan, itu akan dimunculkan isinya. Kenapa bisa? Karena PDF ini tersupport oleh preview pane ini, maka dia bisa terlihat isinya. Ya, apakah ini bisa diedit di sini? Ya enggak gitu kan. Ini hanya untuk melihat saja. Ya, melihat. Ini bisa untuk membaca, melihat, membaca dan seterusnya. Atau saya klik di sini. Ya, ini akan muncul. Enggak. Ya. Jadi seperti ini. Lah, Anda coba nanti untuk file-file yang lain, berkas-berkas yang lain. Apakah dia bisa langsung terlihat di sini isinya atau tidak? Kemudian satu jendela lagi yang tersembunyi adalah detail pane. Ya, detail pane ini fungsinya adalah untuk melihat informasi dari sebuah berkas maupun sebuah direktori ruangan. Kalau saya menunjuk berkas, maka yang muncul di sini adalah informasi tentang berkas tersebut. Contohnya informasi yang bisa kita lihat apa? Nama berkasnya, tipe berkas itu apa, kapan dibuat, ukurannya berapa, kemudian informasi-informasi yang lain. Ya, kalau saya tunjuk di sini akan ganti informasinya. Kalau saya tunjuk di sebuah ruangan subdirectory, itu pun akan memunculkan informasi yang sesuai dengan file, berkas ataupun directory folder yang saya tunjuk saat ini. Nah, jadi bisa muncul seperti itu menggunakan apa? Menggunakan detail pane. Nah, kalau pengen menutup detail pane, Anda bisa klik lagi. Akan tidak terlihat ya, seperti itu. Nah, di sini juga di bagian yang namanya file pane, kita bisa perhatikan bahwa setiap ruangan yang ada isinya akan dimunculkan. Nah, pada saat isinya ini muncul, ada beberapa tipe tampilan ya, yang bisa kita pilih sesuai kehendak hati kita. Beberapa itu cara nyetingnya gimana, Pak? Maka Anda bisa masuk ke menu view, di sini ada kelompok layout. Silakan Anda klik-klik saja, misalkan extra large icon. Oh, berarti folder ataupun file yang muncul di area file pane ini akan dimunculkan dalam ukuran icon yang besar-besar. Atau large icon, atau medium icon, atau small icon. Atau dalam bentuk list. Dalam bentuk daftar. Ya. Ada tile, ada konten. Ya, ada detail. Nah, pada saat muncul dalam mode detail, seolah-olah di sini ada area-area ya, area-area. Di sini ada area untuk nama-namanya. Di sini ada area tentang tanggal modifikasinya.
Di sini ada area tentang tipe. Ya, di sini ada area tentang size. Lah, area-area ini bisa kita sebut dengan kolom. Ya, kita sebut dengan kolom. Kolom ini bisa kita manipulasi. Contohnya misalkan nama itu terletak setelah date modified, maka ini bisa digeser. Ya, posisinya bisa kita geser, dimanipulasi tampilannya. Ya, bisa dikembalikan lagi. Ya, bisa kita atur. Atau kita bisa tambahi kolom baru. Caranya adalah klik kanan. Di sini ada banyak sekali pilihan. Ya, beberapa pilihan yang biasa muncul di sini akan langsung terlihat. Ya, atau Anda pilih more. Pada saat Anda pilih more, maka akan dimunculkan nama-nama kolom baru yang bisa Anda pilih. Ya, untuk diaktifkan. Kalau tidak setuju, maka centangnya tinggal Anda buang. Kalau setuju, berarti tinggal ditambahkan. Contohnya saya ingin menambahkan kolom album. Ya, centang aja. Langsung di OK boleh. Maka akan muncul kolom album. Kalau pengen buang gimana? Tinggal dibuang centangnya dari sini, bisa lewat more tadi juga bisa. Seperti itu. Kemudian manfaat kolom ini apa lagi, Pak? Manfaat kolomnya adalah untuk mengurutkan. Anda perhatikan di atas ini ada seperti panah kecil. Ya, panah kecil ini kalau mengarah ke atas, ini berarti namanya pengurutannya ascending. Ascending itu mengurutkan dari kecil ke besar. Kalau huruf itu dari A ke Z. Sedangkan kalau saya klik lagi, panahnya akan balik ke bawah. Ini namanya descending. Dari besar ke kecil ya. Dari besar ke kecil. Kalau huruf itu dari Z ke A. Pada saat saya klik di kolom yang berbeda, maka pengurutannya akan dirubah. Tidak diurutkan berdasarkan nama, tapi berdasarkan tanggal. Misalkan seperti itu. Ini berarti diurutkan berdasarkan date modified secara descending. Klik lagi, berarti secara ascending. Demikian seterusnya. Ya, jadi fungsi dari kolom itu tadi bisa sebagai informasi, kemudian bisa juga untuk mengurutkan data. Nah, kalau menggunakan menu view, mengurutkan data itu bisa Anda lakukan lewat sort by. Mau diurutkan berdasarkan apanya? Tipenya boleh. Nah, berarti sama seperti kita ngeklik di sini tadi. Ya. Nah, pada saat saya milih pengurutan berdasarkan tipe, tinggal Anda pilih ascending atau descending. Ya, ascending berarti panah ke atas, descending panah ke bawah, seperti itu. Kemudian di menu view ini juga ada menu lagi kecil namanya group by. Group by itu berarti menu yang fungsinya untuk apa? Untuk mengelompokkan. Mengelompokkan apa? Mengelompokkan isi dari sebuah ruangan. Di sini saya sedang berada di ruangan namanya materi ITC. Ada sekian banyak isi. Nah, ini kan seolah-olah nyebar ya, seolah-olah nyebar. Maka bisa kita kelompokkan. Berdasarkan apanya? Oh, berdasarkan tipenya. Nah, maka dikelompokkan. Yang tipe teks ngelompok tipe teks, yang tipe PDF ngelompok tipe PDF. Kemudian yang ruangan atau folder, subfolder akan ngumpul dengan folder atau subfolder. Nah, tinggal Anda pilih-pilih saja di sini ya. Kemudian yang ini tadi adalah untuk menambahkan, yang saya contohkan tadi klik kanan di sini ya, menambahkan kolom tadi. Ini bisa juga menggunakan menu ini. Ya, sama ya. Kemudian size all column to fit. Apa maksudnya? Misalkan saya kecilkan. Nah, pada saat saya kecilkan, berarti kan ada informasi yang tidak terlihat, ya. Ada informasi yang tidak terlihat, misalkan seperti ini. Maka untuk bisa melihat informasi itu kan kita mekarkan ya, kita lebarkan. Nah, melebarkan dengan cepat itu bisa menggunakan tombol ini. Nah, jadi semua kolomnya itu akan dilebarkan dengan cepat. Kemudian di sini juga ada item checkbox. Apa itu item checkbox? Kalau ini saya klik, yang terjadi adalah di depan masing-masing isi ini, entah itu file, entah itu folder, itu dimunculkan kotak kecil. Yang kotak kecil ini bisa kita kasih centang, diklik.
maka dia akan menampilkan centang. Apa artinya centang? Centang itu artinya diseleksi, disorot. Filenya atau lokasi itu disorot. Setelah diseleksi mau diapakan? Terserah. Mau di delete bisa, mau di copy bisa, mau dipindahkan bisa. Ya. Intinya centang ini fungsinya adalah menggantikan sorot. Ya, ini mencentang dengan cepat, membuang centang dengan cepat untuk semuanya bisa menggunakan centang paling atas, ya. Kalau ini tidak digunakan kan mencentang itu gimana atau menyorot itu gimana? Kan gini satu-satu ya, disorot. Bisa sambil nekan kontrol. Ya. Ini berarti menyorot atau menseleksi secara acak. Ya, kalau menekan shift ini berarti menyeleksi secara urut. Nah, gini misalkan. Ya, saya ulangi, kalau kalian mengklik file, satu klik ya, single klik, sambil menekan kontrol di keyboard, itu berarti kalian pengen menseleksi atau menyorot secara acak. Kenapa harus tekan kontrol? Karena kalau tidak tekan kontrol, seleksinya akan pindah kan? Tidak bisa bertahan di lokasi yang sebelumnya. Ini pertama di sini, saya tidak tekan kontrol, klik di bawahnya, hilang yang atas kan? Maka dengan tekan kontrol, itu artinya saya ingin meneruskan seleksi sesuai dengan lokasi yang saya klik. Seperti itu. Terserah. Sedangkan kalau saya nekan shift, klik sambil nekan shift, terus ditekan, diklik, itu berarti saya pengen menseleksi secara rombongan urut. Contoh saya seleksi pertama di sini. Tekan shift, kemudian saya seleksi di bawah sini, itu berarti 1 2 3 file ini akan tersorot. Saya klik lagi di sini, berarti lanjutannya. Saya klik lagi di sini, lanjutannya. Saya klik lagi di sini, lanjutannya. Ya, seperti itu. Jadi, nekan shift sambil klik itu sama artinya dengan kita menyeleksi secara urut sesuai dengan awal dan akhir klik yang kita lakukan. Sedangkan kalau kita sambil menekan kontrol klik itu berarti menseleksi secara acak. Ya, sedangkan kalau saya tekan kontrol dan huruf A itu berarti saya pengen menseleksi seluruhnya. A itu kepanjangannya adalah all. Jadi kontrol all. Itu berarti menseleksi seluruh file ataupun isi yang ada di ruangan ini. Ya, setelah diseleksi mau diapakan ya terserah, mau di copy boleh, ya, mau dipindahkan, di cut istilahnya boleh, mau di delete atau dihapus juga boleh. Seperti itu ya. Kemudian di bawahnya item checkbox tadi ada lagi namanya file name extension. Jadi ada istilah namanya extension. Ya, extension. Extension itu adalah 3 huruf, biasanya seperti itu, yang terletak di nama file, di ujung sebuah nama file. Ingat ya, itu melengkapi nama file, bukan folder. Kalau folder tidak punya extension. Jadi setiap nama file, kalau ini sebuah file, itu di ujungnya biasanya itu ada extensionnya. Persoalannya extension itu dimunculkan, ditampilkan atau tidak kan seperti itu ya. Nah, kalau pengen dimunculkan, Anda bisa centang ini. Anda perhatikan perubahannya di setiap nama ini ada tambahannya. Dot apa gitu kan ya. Sedangkan kalau folder enggak punya. Jadi salah satu ciri itu file atau itu folder itu dari ekstensinya. Ya. Kemudian ekstensi itu sebenarnya apa sih, Pak? Ekstensi ini adalah ciri dari berkas. Contohnya misalkan .txt. .txt ini berarti berkas ini adalah berkas teks dokumen. Ya. Dan berkas ini nanti bisa Anda edit, Anda modifikasi, Anda hapus. Isinya pokoknya bisa Anda lihat itu menggunakan editor teks berarti. Ya, yang di bawahnya ini ekstensinya .pdf. Oh, ini berarti file
PDF. Nah, file PDF ini berarti nanti bisa dibukanya pakai apa? Bisa dilihat isinya pakai apa? Ya, berarti pakai aplikasi-aplikasi PDF reader. Tanpa ada aplikasi itu, ya file ini tidak bisa dilihat isinya. Paham ya sampai titik ini ya? Lah, antara extension dengan kolom tipe ini mereka nyambung. Jadi kalau ekstensinya tidak terlihat, tidak diperlihatkan, Anda bisa mengetahui informasi file ini file apa, itu dari tipenya. File ini file apa, dari tipenya. Tapi kalau ekstensinya dimunculkan, maka bisa juga dilihat dari extensionnya. Dan extension ini itu menjadi penyambung antara file dengan aplikasi editornya. Misalkan ini ekstensinya TXT, editornya apa? Notepad, biasanya gitu ya. Double klik, maka pasti akan langsung membuka Notepad. Tidak akan ke lokasi yang lain. Nah, misalkan seperti ini. Nah, buka. Seperti ini, buka. Yang ini juga akan otomatis membuka apa? Aplikasi untuk membaca file tersebut, yaitu file PDF. Selama aplikasinya ada loh ya di komputer tersebut. Komputer inilah katakan. Nah, kalau ekstensinya ini terlihat, perhatikan ya. Kalau ekstensinya ini terlihat pada saat Anda membuat file baru, menamai file tersebut, atau merename nama filenya, hati-hati. Jangan sampai ekstensinya berubah. Karena kalau sampai ekstensinya berubah, ya yang dimaksud berubah berarti bisa hilang, bisa kamu delete, juga bisa kamu rubah, kamu ganti. Contohnya ini TXT. Tiba-tiba saat merename namanya ini kehapus nih. Tidak ada TXT-nya lagi. Sedangkan centangnya ini nyala. Apa yang terjadi? Yang terjadi akan muncul warning. Kalau ini Anda yes, Anda lanjutkan, maka file ini menjadi file yang tidak bertipe. Tidak bertipe itu berarti gimana Pak? Kalau Anda double klik akan minta, ya komputer akan minta, file ini file apa? Mau dibuka pakai apa? Dan kalau Anda salah nunjuk, maka file ini bisa rusak atau tidak terbaca. Ya, jadi hati-hati kalau posisi extension itu terlihat, kemudian Anda menamai file, ya jangan sampai ekstensinya hilang atau berubah. Ya, nah ini membetulkannya gimana? Ya kembalikan lagi. Kok bisa Pak? Karena tadi ada. Ya, karena tadi ada kan, tinggal kita kembalikan lagi. Maka filenya akan kembali ke mode sebelumnya atau tipe sebelumnya. Pak, ini file TXT. Tiba-tiba saya rombak, Pak. Tidak TXT tapi ARZ misalkan. Apa yang terjadi? Ya sama, muncul warning. Yang kalau kita teruskan, maka ini juga akan menjadi tipe ARZ. ARZ itu tipe yang seperti apa? Ya, jalankan saja. Maka komputer akan minta juga aplikasi apa yang dipakai untuk membuka file ini. Ada nggak di komputer ini? Temukan kalau ada. Ya seperti itu. Jadi fungsi atau manfaat dari file extension itu adalah sebagai penanda tadi.